Jadi jangan pikir ketika orang mengatakan sesuatu, dia berjanji maka itu adalah wow luar biasa dia akan menepati janjinya. No, no. Banyak orang yang nggak bisa tepati janjinya. Banyak orang yang nggak kenal dirinya. Menurut dia bisa relationship, ternyata nggak mampu. Menurut dia bisa mencintai seseorang, ternyata nggak bisa. Menurut dia bisa berjuang bersama seseorang, ternyata nggak bisa. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan pesan dari seseorang yang tidak berdaya memperjuangkanmu. Oke. Judulnya udah kayak itu ya guys, kayak drama apa namanya? Sinetron Indosiar. Tapi ya sebetul ya. Judulnya adalah pesan dari seseorang yang tidak berdaya memperjuangkanmu. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk bulan Juni 2023 ya guys. Oke. Yes, saat ini ada seseorang yang tidak berdaya untuk memperjuangkanmu guys. Tapi dia bukan tipe orang yang gampang untuk mengatakan itu. Ia tidak mampu memperjuangkanmu, tidak punya kekuatan untuk bisa tetap bersama denganmu, tidak punya kekuatan untuk menomorsatukan kamu. Tapi dia tidak bilang, ya bisa jadi orang ini saat ini sudah mulai terlihat menjauh dari hidupmu, atau bahkan sudah terpisah ya guys, sudah lepas dari hidupmu. Tapi intinya dia merasa gagal karena tidak bisa bertanggung jawab atas kamu. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys. Okay. Dan karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi tidak akan ada video extended dan tidak ada kartu-kartu klarifikasi ya guys. Walaupun demikian aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Yes, kita akan segera mulai saja. Siapa ini dia? Seseorang yang tidak bisa memperjuangkanmu. Kenapa? Apa dia lagi nggak punya senjata guys, sehingga tidak bisa memperjuangkan kamu? Sedangkan pahlawan kita saja bisa memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Iya. Oke. Halo kamu yang sedang tidak bisa memperjuangkan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang tidak berdaya memperjuangkanmu. Halo kamu yang tidak berdaya memperjuangkan. Ini dia guys. Apa nggak ada ya? Apa semua bisa diperjuangin ya? Ada kok yang nggak bisa memperjuangkan. Apa katanya? Time. Waktunya nggak tepat katanya guys. Aduh, kenapa sih masalah orang selalu di waktu aja ya? Waktu mah itu aja, nggak pernah gitu ada waktu yang salah. Ya, emang pernah ada waktu yang salah. Waktu mah gitu-gitu aja. Kalau waktu salah guys, nggak mungkin matahari berada di sumbunya, di porosnya. Nggak mungkin bumi bisa mengelilingi matahari, nggak tabrakan. Iya kan, itu kan ada hitung-hitungannya itu ya. Ada kalkulasinya bahwa waktu itu bagus, waktu itu mah semuanya tepat. Hanya saja kadang waktu tidak berpihak pada kita. Mungkin begitu ya, mencintaimu di waktu yang salah. Kayak begitu sih guys yang terlihat di sini. Karena dari sisi dia katanya the time is not right, waktu. Ya. Oke, mari kita lihat alasannya guys, sehingga dia tidak memperjuangkan kamu, sehingga menurut kamu saat ini dia sedang menyia-nyiakanmu ya. Halo kamu. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang tidak berdaya memperjuangkanmu. Yang pertama kartu aku mau ambil adalah where are they standing right now guys. Keadaan mereka saat ini ya. The Page of Swords. Kepo stalking sama kamu guys. Ini kayaknya udah terpisah ya. Dan kemudian dia ini nggak pernah bilang ke kamu kalau dia tidak mampu untuk memperjuangkanmu. Dia tidak pernah mengaku kalau ada limitation gitu guys, ada ketidakmampuan dari sisinya dia. Nah, jadi kamu kebingungan saat ini guys.
Kamu kebingungan saat ini, why? Kenapa tiba-tiba kayak durian runtuh? Kalau durian runtuh mah keberuntungan ya, kayak apa ya istilahnya, dunia ini terasa runtuh. Awalnya kami baik-baik aja, awalnya dia banyak janjinya, dia itu mengucapkan yang manis-manis, yang menyenangkan begitu, tapi kok tiba-tiba semuanya itu jadi kayak dibatalkan secara sepihak. Time masalahnya, waktu. Dia tidak mau berjuang atau tidak bisa berjuang nanti akan kelihatan ya guys. Tapi yang jelas waktu ini membuat dia menyerah. Waktu itu bisa jadi dia saat ini alasan waktu ini ya aku maksudnya, dia saat ini sedang punya pasangan lain yang resmi guys, dan kemudian dia tidak mengakui ke kamu, oke? Yang kedua memang dia belum siap untuk sebuah relationship atau belum siap untuk sebuah komitmen begitu. Dan yang ketiga bisa jadi dia itu kayak takut nantinya ke depannya akan dikecewakan ya, karena biar bagaimanapun relationship pada akhirnya akan berakhir ya guys, nggak ada relationship yang forever. Minimal maut yang memisahkan ya nggak sih, dan itu dia memikirkan ke situ dan jadi overthinking gitu guys. Aduh kayaknya aku belum ready deh. Ketika dia merasa tidak ready, di situ dia memutuskan mundur, tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk kamu, bukan untuk kebaikanmu, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri guys. So ini orang kelihatan immature, sangat-sangat kekanak-kanakan. Buktinya dia masih kepo sama kamu. Are you okay now? After my departure, are you okay now? Begitu kan terlihat dengan munculnya The Page of Swords. Baik-baik aja nggak lo, dan lo terlihat happy. Bagus ya guys. Dia heran lo, gue tinggalin, gue nggak kasih alasan yang jelas, gue ketakutan perginya, kok dia happy ya. Ya iya, soalnya dia itu kebocah-bocahan dan kamu sudah cukup dewasa, bahkan lebih dewasa dalam menangani case yang seperti ini, oke? Kartu berikutnya yang kita mau lihat adalah alasan dia secara gamblang ya guys, yang detail bukan yang dibikin-bikin, mengenai kenapa dia tidak mau memperjuangkanmu. Halo. Four of Swords, terlalu banyak beban dalam pikirannya guys. Pasti Four of Swords ini lari dari tanggung jawab ya. Kalau kalian ingat dalam readingan karir, misalnya kalian dapat Four of Swords dari Be Delightful, itu biasanya saking banyaknya dorongan, dugu, ini kerjaan yang satu belum selesai, dikasih kerjaan yang lain, yang satu belum selesai dikasih kerjaan yang lain, yang satu belum selesai dikasih kerjaan yang lain. Itu bikin orang kabur dari kerjaannya. Ada yang tiba-tiba nggak masuk kantor, ada yang punya alasan sakit atau keluarga, ada yang meninggal. Pernah ya dengar begitu di readingan karirku? Nah inilah The Four of Swords ya. Jadi menurut dia terlalu banyak serangan bertubi-tubi datang, bisa jadi dari sisi kamu, bisa jadi dari masalah kehidupan pribadinya, dan kemudian itu yang membuat dia merasa nggak kuat. Abang nggak kuat deh, abang nggak kuat. Kemudian memutuskan untuk menyatakan statement sepihak ya, kayak bilang kita udahan ya, aku kurang, masalahnya bukan di kamu tapi di aku, masalahnya waktu ini belum tepat, bla 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 bla. No, itu hanya alasan. This person is full of bullshit. Oke, itu yang perlu kamu ketahui dari apa yang aku lihat di sini. Dan guys, karena Page of Swords datang di sini, yes, dia masih penasaran dengan kamu dalam masa-masa kelelahan. Aneh ya? Ya karena itu energetically dia itu ada kemungkinan akan tertembak kembali ke kamu atau memulai kembali hubungan dengan kamu. Back to you. Mari kita lihat dulu the next plan, rencana dia berikutnya yang ada kaitannya dengan kamu dalam case ini. What's your next plan? What's your next plan? What's your next plan? Oke, The Four of Pentacles, seperti apa yang aku bilang guys. Ini orang masih akan kembali ke dalam hidupmu ya. Kurang dari 6 bulan dia akan segera kontak kamu lagi. Apa kabar? Ya. Kemudian dia akan mulai mengatakan gitu ya guys, serangan-serangan dia yang sebelumnya yang pernah dia lakukan ke kamu. Dan I don't know guys, yang aku rasa kamu tidak akan mau terima dia lagi. Nanti kita lihat ya the advice untuk kamu. Tapi ini orang masih akan tetap ada di sekitarmu. Energinya masih akan tetap terasa ada di sekelilingmu di 6 bulan ke depan. Even itu hanya sekedar stalking, ya artinya kamu nggak tahu dia tuh stalking karena Page of Swords, atau memang beneran akan mulai kontak-kontak kamu lagi di antara 1 atau 2 bulan ke depan. Ya, but still guys, ini semua minor arcana. Lagi-lagi dia akan menyalahkan waktu ketika nantinya akan mengakhiri hubungan ini. Lagi-lagi dia akan menyalahkan ketidaksiapan, ketidakmampuan. Lagi-lagi dia akan cari-cari alasan untuk
apa ya, kayak melakukan pembelaan atas ketidakberdayaannya ya, atau pembelaan atas kelemahannya, pembelaan atas ketidakmampuannya. Guys, banyak orang yang nggak mampu ya guys. Kalian tuh harus benar-benar bisa memahami dulu lah, nggak usah selektif ya, memahami. Jadi jangan pikir ketika orang mengatakan sesuatu, dia berjanji maka itu adalah wow luar biasa dia akan menepati janjinya. No, no, banyak orang yang nggak bisa tepati janjinya. Banyak orang yang nggak kenal dirinya. Menurut dia bisa relationship, ternyata nggak mampu. Menurut dia bisa mencintai seseorang, ternyata nggak bisa. Menurut dia bisa berjuang bersama seseorang, ternyata nggak bisa. Besar nafsu daripada tenaga. Banyak di mana-mana banyak orang yang seperti itu. Jadi supaya kalian bisa berpikiran terbuka, ini orang tipikal begitu. Kalaupun hari ini dia sudah out dari hidupmu, alangkah bagusnya kalau kamu tidak izinkan dia masuk lagi ke dalam hidupmu, karena energinya berikutnya masih tetap sama. Ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu berdasarkan case ini guys. Five of Swords. Aku lihat dari sisi kamu nanti nggak bohong lu Ray, dia pasti ketika kembali akan berubah. Itulah Five of Swords, persistent ya. Aku sedang menantikan kepulangannya. Aku sedang menantikan kabar dari dia. Begitu nanti dia chat aku, pasti dia sudah menjadi orang yang berbeda, tidak seperti yang dulu lagi. Itu yang aku lihat dari sisi kamu. Makanya datang kartu Five of Swords untuk nasihat kamu guys. Artinya don't be persistent, keluar dari energi persistent ya. Kamu gini guys, kamu nggak mau terima dia dalam keadaan masih immature atau tidak dewasa seperti sekarang. Itulah yang terasa di sini, makanya aku bilang tadi kamu itu tahu kalau sebenarnya dia ini cari-cari alasan, yes. Tapi yang aku lihat selain itu, rasa optimismemu itu bukan ke dirimu tapi ke perubahan dia. Dan di saat-saat kita menantikan seseorang guys, dan kita optimis bahwa dia berubah, dan di sini terlihat tidak berubah karena tidak ada major arcana satupun, ya, kemungkinan besar peristiwa yang sama atau kekecewaan yang sama akan dua kali atau sekali lagi gitu ya dibuat dia untuk kamu. Tapi semuanya kembali ke kamu sih. Ya, kalau kamu memang tetap persisten dengan pendapatmu, silakan. This is your life guys. Apalah aku mah apa atuh. Tapi yang jelas itu yang terlihat di sini ya. Dalam 6 bulan ke depan, yang on dan off, yang pergi dan kembali adalah energi yang sama. Jadi peluang yang terjadi pun adalah peluang yang sama. Begitulah tarot reader bekerja guys, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Pesan dari seseorang yang tidak mampu memperjuangkanmu untuk bulan Juni 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Dadah.